Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di podcast podcast yang menyajikan kajian keislaman yang kontekstual dan kontemporer. Dan pada episode kali ini saya mau ngobrolin tentang benar gak sih pandemi corona ini adalah satu dari sekian banyak tanda kiamat, karena gara-gara corona Masjidil Haram dalam tanda kutip sepi dari orang yang tawaf, sedangkan menurut mereka sepinya Masjidil Haram dari orang yang tawaf itu merupakan tanda kiamat kubro. Corona juga kata mereka punya potensi untuk menghancurkan atau menghadirkan krisis ekonomi, sehingga kemudian itu dijadikan alasan untuk meyakini bahwa jangan-jangan Corona ini adalah tandanya kiamat. Nah, di sini saya mesti menegaskan bahwa memang dalam sistem akidah Islam ada keharusan, ada kemestian untuk yu'minuna bil ghaib, beriman kepada hal-hal gaib. Dan ketika berbicara hal-hal gaib itu ada beberapa aspeknya. Ada aspek zat Allah sebagai yang maha gaib, itu wajib kita percayai. Ada yu'minuna bil ghaibin, ini dalam konteks beriman atau meyakini bahwa ada makhluk-makhluk Allah yang juga gaib, seperti gaibnya jin, seperti gaibnya malaikat. Walaupun kalau yang saya pahami tingkat kegaiban makhluk-makhluk gaib ini juga levelnya beda-beda. Misalkan jin bisa melihat jin korin, tapi jin korin tidak bisa melihat jin. Sehingga dalam konteks ini bagi manusia jin korin itu gaib, tapi bagi jin korin itu tidak gaib, dan seterusnya. Nah, yang ketiga, aspek yu'minuna bil ghaibi ini juga berhubungan dengan beriman pada hal-hal atau hari yang dijanjikan akan terjadi tetapi belum terjadi dan belum diketahui kapan waktu persisnya. Dan dalam konteks ini salah satunya adalah hari kiamat atau yaumul akhir. Sebagai contoh, misalkan dulu saya pernah baca buku yang buku itu mengklaim bahwa tahun 2019 akan muncul Dajjal dan Nabi Isa, dan kemudian disusul Imam Mahdi, dan tahun 2020 mereka akan berperang dan akan selesailah si Dajjal. Kemudian tahun 2002 Israel akan lenyap dari muka bumi. Dan dia mengklaim bahwa penafsiran itu berangkat dari penerjemahan atau penafsiran matematis atas beberapa ayat Al-Quran. Dan ternyata hari ini kita bisa melihat bagaimana 2019 tidak terjadi apapun. Nabi Isa belum kelihatan ada, Imam Mahdi juga begitu, apalagi Dajjal. Sehingga kemudian ternyata cocokologi yang coba dia artikulasikan, yang dia klaim sebagai berangkat dari penafsiran atas Al-Quran itu keliru. Apakah itu membuktikan bahwa kiamat tidak akan terjadi? Tidak. Ini membuktikan bahwa sementara kiamatnya pasti, apapun asumsi kita, seberapa yakin pun kita atas asumsi itu, kita belum tentu benar menafsirkan bahwa asumsi kita adalah sesuai dengan tanda-tanda kiamat yang Rasulullah jelaskan atau yang memang Allah tetapkan. Contoh lain, ada yang memprediksi kiamat terjadi 2012. Dulu waktu kecil ada ketakutan bahwa jangan-jangan tahun 2000 akan terjadi kiamat, karena katanya wamal hayatud dunya illa mata'ul gurur, dan kata gurur ini konon katanya kalau dihitung secara matematika lagi itu menunjukkan 2000. Tapi ternyata kita sudah survive 20 tahun setelah 2000. Dan ini menunjukkan bagaimana upaya apapun untuk memprediksi kiamat itu tidak akan pernah bisa tepat 100%. Nah, sehingga di sini kita perlu menarik saripati hikmahnya. Pertama, kita mesti yakin bahwa kiamat itu akan datang, dan kita juga harus yakin bahwa kita ada di zaman akhir, di zaman pamungkas, di masa-masa injury time. Dan karena ia masa injury time, maka relatif
dekat dengan kiamat, tapi juga kita harus meyakini bahwa kiamat tidak ada yang tahu kapan terjadinya, sehingga asumsi atau dugaan apapun meyakini bahwa kiamat pasti terjadi itu adalah bagian dari sistem akidah Islam. Kita wajib untuk mempercayainya, itu adalah sebuah kepastian. Dan kiamat sendiri ada dua, ada kiamah sugro, ada kiamah kubro. Nah, wabah ini sendiri itu sebetulnya adalah kiamah sugro, sama kayak banjir, tsunami, gempa bumi dan seterusnya, itu kiamat-kiamat sugro. Nah, kalau kiamat kubro itu kiamat yang memang hari penghabisan, di mana seluruh narasi alam semesta itu berhenti dan dalam tanda kutip kemudian akan dimulai kembali dengan narasi akhirat. Nah, karena kepastian perkara gaib semisal hari kiamat ini tidak dilengkapi secara sengaja oleh Allah dan Rasul-Nya dengan kepastian-kepastian tanda-tanda dan ciri-cirinya, maka kemudian ada ruang untuk orang-orang mempraduga, menduga-duga, mengasumsikan berangkat dari ciri-ciri yang Rasulullah jelaskan, yang itu tidak selalu eksplisit menyebutkan sesuatu hal. Nah, sehingga karena ada ruang untuk berasumsi, ada ruang untuk zon, untuk menduga-duga, maka ada sebagian orang yang melakukan cocokologi, yang kadang-kadang cocokologinya ini dihubung-hubungkan dengan atau diklaim sebagai berangkat dari penafsiran atas Al-Quran. Sehingga kemudian yang mesti kita lakukan adalah bukannya malah takut, tetapi kita harus ingat bahwa hikmah dari kiamat ini sebetulnya adalah mengingatkan orang bahwa setelah hidup di dunia ada konsekuensi di akhirat. Apapun yang kita kerjakan di dunia ada konsekuensinya kelak di akhirat. Sehingga ketakutan kita pada kiamat bukannya malah bikin kita paranoid, tapi harusnya malah mendorong kita untuk beribadah lebih baik lagi, untuk bersikap lebih baik lagi, untuk berkontribusi lebih optimal lagi. Demikian, terima kasih. Jangan lupa klik like, subscribe, pantengin terus channel kami di YouTube dan Spotify. Dan jangan lupa juga silakan follow akun Instagram kami di @podcastren. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.